Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tetap konsisten walaupun kita belum bertatap muka secara langsung dan masih mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring ini. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anak, pada minggu lalu kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah dengan 3 materi. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, dalil nakli. Dan yang ketiga, macam-macam kitab Allah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, pokok-pokok ajaran kitab Allah. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang ketiga, perbedaan kitab dan suhuf. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, bisa kalian lihat di bagan, ada 4 kitab Allah. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Lihat di sini, kalau Taurat, Zabur, dan Injil, kita harus mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya, menunjukkan sikap, toleransi, dan menghargai pemeluk agama lain. Sedangkan kitab Al-Quran, kita harus mengetahui sejarahnya, meyakini keberadaannya, membaca, memahami, serta menjadikannya pedoman, sehingga kita bisa menunjukkan sikap mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Bisa kita lihat di sini, ketiga kitab Taurat, Zabur, dan Injil berbeda dengan Al-Quran, di mana ketiga kitab ini kita hanya harus mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya tanpa harus membaca, memahami, dan menjadikan pedoman seperti Al-Quran. Mengapa? Karena pada minggu lalu sudah kita bahas bahwa ketiga kitab ini isinya sudah banyak yang merubah, sehingga kemurnian dari isi ketiga kitab ini masih dipertanyakan, sedangkan Al-Quran kemurniannya dapat terjaga atau kemurniannya sangat dapat dipercaya, karena tidak ada satu orang pun yang dapat merubah Al-Quran. Dari dulu Al-Quran sampai sekarang masih sama, sehingga kita harus membaca, memahami, dan menjadikannya pedoman. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama adalah kitab Taurat. Diturunkan ke 12 sebelum Masehi, diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian diturunkan kepada Bani Israel, dan menggunakan bahasa
Ibrani. Kemudian dalil tentang kitab Taurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Di sini digarisbawahi bahwa Nabi Musa dianugerahi kitab Taurat oleh Allah kepada Bani Israel. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat adalah perintah untuk mengesahkan Allah, menyembah patung, larangan menyembah patung, kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, membunuh sesama, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, kemudian larangan mengambil hak orang lain, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mencuri. Nah, pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita pernah baca atau pahami di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan banyak menjelaskan tentang perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyekutukan Allah, kemudian larangan berbuat zina. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk Bani Israel atau umat Yahudi menggunakan bahasa Kibti. Kalau tadi kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, Zabur menggunakan bahasa Kibti. Dalil tentang kitab Zabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Nah, di sini digarisbawahi Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Pokok-pokok ajaran kitab Zabur, yang pertama, penegasan bahwa Allah mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang soleh terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Dan yang kedua, kandungan Zabur sama dengan kandungan Taurat. Tadi kan di dalam kitab Taurat pokok-pokoknya larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menyekutukan Allah, dan lain sebagainya. Itu sama dengan pokok-pokok ajaran kitab Zabur. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Kalau tadi kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kemudian Zabur bahasa Kibti, dan Injil menggunakan bahasa Suryani. Kemudian dalil tentang kitab Zabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Ini adalah pernyataan seorang Nabi Musa bahwa dia diberikan atau dianugerahi kitab Injil oleh Allah. Kemudian pokok-pokok ajaran kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, di dalam kitab Taurat itu ada hukum yang ternyata tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dihapus dalam kitab Injil. Kemudian menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi
atau kira-kira 611 atau sampai 632 Masehi, merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelum itu yang tadi, kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kemudian dalil tentang Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Pokok-pokok atau isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah tentang keyakinan kita. Akhlak, budi pekerti. Kemudian ibadah yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, muamalah seperti hubungan dengan sesama manusia, misalkan jual beli. Kemudian yang terakhir, tarikh atau sejarah atau kisah-kisah orang terdahulu. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya dari awal turunnya sampai sekarang bacaan Al-Quran itu tidak mengalami perubahan, baik penambahan atau pengurangan. Jadi tidak ada yang menambah ataupun mengurangi. Kenapa? Karena ada para penghafal Al-Quran. Kalaupun ada orang yang memalsukan, menambahkan atau mengurangi Al-Quran, akan segera dapat terlihat gitu. Sehingga apabila ada penambahan dan pengurangan, direvisi lagi gitu. Kemudian sedangkan kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Jadi seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu memang sudah banyak yang menambah atau mengurangi. Al-Quran diturunkan kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, atau 22 dan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah suratnya 114 surat, terbagi menjadi surat Makkiyah dan Madaniyah, di mana kalau surat Makkiyah adalah atau surat Makkiyah atau ayat Makkiyah diturunkan di Mekah dan Madaniyah diturunkan di Madinah. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang kemurnian Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Jadi memang benar-benar Allah menjaga kemurnian Al-Quran supaya tidak ada yang dapat mengurangi atau menambahkan isi dari Al-Quran. Kemudian kita lihat di sini persamaan dan perbedaan kitab dengan suhuf. Persamaannya sama-sama wahyu Allah yang diterima oleh para rasul. Adapun perbedaannya kita bisa lihat kitab isinya lebih lengkap. Kemudian sedangkan suhuf ada beberapa hukum yang tidak tercantum di dalam suhuf. Kemudian yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan. Jadi lembaran-lembaran itu dijadikan sebuah buku atau dijadikan sebuah kitab. Kalau suhuf mah masih lembaran-lembaran yang terpisah belum disatukan. Kemudian yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama. Apalagi Al-Quran yang berlaku sampai sekarang, sedangkan suhuf bersifat sementara. Itu persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Kemudian yang selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab Allah, memberikan petunjuk yang baik dan yang salah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus memiliki pedoman. Jika kita tidak memiliki pedoman, kita tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dengan adanya kitab Allah ini dapat menuntun arah kita menjadi manusia yang dapat membedakan arah yang baik dan arah yang salah. Kemudian, agar tidak berselisih, maksudnya segala sesuatu hal yang sudah mutlak ada dalam Al-Quran, maka tidak perlu diperselisihkan lagi. Misalkan, meminum khamr
adalah haram. Tidak mungkin ulama satu dengan yang lainnya saling berselisih karena keharaman khamr itu sudah mutlak tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengambil pelajaran dari kisah orang terdahulu. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Lut misalkan, yang kaum Nabi Lut yang diazab karena menyukai sesama jenis, atau misalkan kisah-kisah Nabi lainnya dapat kita jadikan pelajaran. Kemudian yang keempat, mengetahui betapa besar kasih sayang Allah terhadap hambanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dan Al-Quran dan kitab-kitab Allah itu dijelaskan bagaimana pahala atau balasan bagi orang-orang yang beriman nanti diberikan surga. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Kemudian membedakan yang baik dan yang salah, mensyukuri segala anugerah dari Allah. Kemudian hati menjadi tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Karena dalam kitab-kitab Allah itu menjelaskan banyak ilmu pengetahuan, dari mulai ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang geografi, ilmu tentang pernikahan, fikih dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Kemudian memiliki sikap toleransi dan meningkatkan kesabaran kita. Baik anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kita semua harus meyakini adanya semua kitab-kitab Allah, kitab Taurat, Injil, Zabur, dan yang pastinya adalah Al-Quran. Bagaimana cara kita meyakini dan menunjukkan rasa cinta kita terhadap kitab Allah? Salah satunya adalah meningkatkan ibadah kita, sering membaca Al-Quran, kemudian memahaminya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Apabila ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.